listeners, Bingkai Karya kembali bareng aku Wulan. Senang sekali karena buat hari ini aku kedatangan langsung sama musisinya, ada Oslo Ibrahim. Yes. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik ya harusnya ya, karena sebentar lagi hitungan jam ini bakal ada show ya. Benar. Oke. Malang, welcome juga di Malang. Oh iya, welcome apa tadi lu juga? Welcome juga di Malang ya, Oslo. Yeah. Ini hari kedua. Hari kedua di Malang, benar. Yang kemarin itu di Bandung dulu ya? Atau Jakarta langsung Malang? Pertama Bekasi, habis itu Bandung, Semarang, baru Malang terakhir. Oh, oke, semoga menjadi penutupan yang indah ya, Oslo. Ya, semoga. Amin. Dan aku mau ngucapin congratulations, do I care too much? Ya. Akhirnya udah kita dengerin. Nah, sampai akhirnya kamu mengadakan tour ini dan Malang menjadi kota yang juga kamu pilih ya. Ini bertepatan banget sama ulang tahun kamu, sengaja kan? Ya, sehari setelah ulang tahun ya sengaja. Sebenarnya nggak sengaja sih, tapi waktu nyari-nyari tanggal, tim gue kayak tanggal yang paling tepat tanggal segini, dan mereka juga nggak tahu ulang tahun gue kapan gitu. Jadi ya emang pas banget ya udah. Ya. Oke, aku juga mau ngucapin happy birthday Oslo. Iya, terima kasih. Semoga panjang umur, semakin sehat dan karya-karyanya semakin dar der dor. Amin. Ya, amin. Oke, kamu Medan ya, tapi sekarang tinggal di Jakarta. Jakarta. Jadi besar dan gede di Medan, lahirnya sih di Makassar. Oh, oke. Karena bokap tuh kerjanya pindah-pindah gitu. Jadi paling lama tapi masa tugasnya tuh di Medan. Jadi ya tumbuh besarnya di Medan. Oke. Nanti kita juga bakal ngobrol banyak soal perjalanan nih. Tapi sebenarnya guys, Oslo itu udah pernah ke Bingkai Karya. Bener. Waktu itu kita lewat Zoom Secara online tapi. Dan kamu lagi ngapain itu Oslo? Lagi proses bleaching rambut ya. Boleh nanti kalian scroll ya di atas itu ada sama Oslo. Oke, dan kalau ngomongin soal perjalanan, berarti kamu hitungannya 2017 dengan nama kamu yang asli waktu dulu ya. Rio Rizky, benar. Sampai akhirnya kamu menggunakan nama Oslo Ibrahim ini, gimana tuh ceritanya, Oslo? Ceritanya sih singkat aja ya. Singkatnya jadi sebagai Rio Rizky nggak terlalu work selama 1 tahun, habis itu kayak vakum. Waktu setelah vakum nulis lagu lagi, habis itu kayak tapi beda banget musiknya, jadi kayak pengen mulai dari nol aja, jadi ganti nama aja udah. Tapi kebetulan juga Oslo nama kecil gue, jadi dan Ibrahim nama bokap, jadi nggak nama-nama baru banget gitu. Oke. Tapi kalau kamu masuk ke industri musiknya berarti sebelum 2017? Sebelum 2000 ya, kalau misal dihitung dari yang di Medan mah, main-main di Medan mah dari 2013 sudah gitu. 2013. Baru pindah ke Jakarta kan 2017 2016. Dengan gitar Yamaha itu, gitar pertama. Iya, gitar akustik itulah pokoknya. Masih ada ya itu gitar? Kayaknya udah nggak ada deh kayaknya. Ya? Di Medan udah nggak ada? Nggak ada dijual waktu itu kalau nggak salah. Oke. Waktu itu lagu apa yang pertama banget kamu ciptain, Oslo, ketika kamu udah mulai ngerti musik banget nih? Ada dulu judul lagunya Merelakanmu dulu. Oke. Masih ada di Spotify kayak kalau nggak salah. Oh, masuk. Jadi itu sebenarnya lagunya rilisnya di SoundCloud dulu di SoundCloud, ya kan. Habis itu kan belum ada Spotify dulu, habis itu kayak dimasukin ke Spotify. Tapi dengan nama asli, dengan Rio Rizky itu masih ada lagu Merelakanmu. Itu kayaknya lagu pertama yang gue tulis sebagai Rio Rizky deh kayaknya. Kalau sama Togetherness itu duluan mana? Togetherness. Iya, ada kan? Ngaku nggak? Togetherness tuh pas SMP deh kayak gila sih. Itu udah dulu banget. Dulu banget Togetherness tuh gila sih. Apa sih soal apa sih itu? Kepikiran banget SMP bikin lagu. Enggak, itu dari ujian kesenian itu ujian kesenian kayak disuruh bikin lagu. Aduh, bikinnya tentang apa ya? Bahkan gue udah lupa nadanya gimana, cuman gue nggak tahu lu tahu dari mana itu Togetherness. Iya dong. Kita selalu meriset. Iya. Tapi akhirnya kamu berarti alat pertama kamu itu gitar ya, sampai akhirnya kamu nyiptain lagu-lagu itu sejak SMP. Sejak SMP kayak lagu pertama tuh. Belajar nulis lagu. Apa sih yang bikin kamu akhirnya memilih buat musik? Mungkin dulu kamu ikutan olahraga apa dulu, atau mungkin model atau apa? Enggak sih, dulu waktu kecil tuh emang nyanyi lah. Oh, emang langsung. Tapi nggak kompetisi gitu, nggak, emang suka nyanyi gitu. Tapi yang dulu kecil tuh kayak emang suka olahraga ya, suka main tenis, suka main yang ikut turnamen tenis gitulah. Bisa main basket. Bisa terjun ke musik semenjak SMP, kayak tertarik untuk menggeluti musik karena
ada game PS dulu namanya Guitar Hero. Jadi karena itu jadi pengen main gitar beneran gitu. Jadi abis itu belajar gitar, jadi abis itu keterusan sampai sekarang. Iya sih, kalau nggak salah kamu kalau soal tenis itu di Pejanten tenis itu mungkin ya. Nah itu sekarang, itu klub tenis yang sekarang. Yang tapi kan aku main tenis udah dari kecil, dari SD gitu. Oke, seimbang ya. Musisi iya, olahraga juga iya. Tapi 2018 yang single pertama kamu itu kamu udah mulai di Jakarta ya? 2018. Udah. Itu debut Udah Jakarta. Nah ini kalau kita ngomongin di sekarang ini kan udah mulai tour ya, doa untuk Oslo Ibrahim. Ya. Apakah karena kamu ingin didoakan oleh banyak orang atau? Sebenarnya iya, jadi kayak analoginya mungkin seperti kayak anak kecil yang minta, misalnya anak kecil tuh mau keluar rumah harus salim sama ibunya dulu gitu. Nah ini kayak aku anak kecilnya ya, ibunya adalah pendengar musikku, jadi kayak sebelum aku album kedua aku pengen minta restu dulu, minta doa semoga albumnya lancar, habis bisa diterima dan semuanya dimudahkan, itu aja sih. Oh, tapi secara keseluruhan aman ya, termasuk proses recording dan lain sebagainya so? So far sih aman ya, so far aman, jadi dan sudah mau rampung banget albumnya gitu, tinggal beberapa detail kecil doang, jadi ya doakan semoga lancar aja sih. Amin. Dan waktu itu soalnya aku ngeliat tuh yang proses recording yang Do I Care Too Much itu kamu dari ke dalam keadaan gak baik kan, itu lagi kenapa batuk atau apa gitu loh. Sebenarnya karena baru bangun, jadi kayak nggak kirain lagi gak enak badan. Lumayan, cuman kayak kalau suara baru bangun kan kayak belum sempurna ya. Iya. Kayak suara baru panas tuh setelah kita berapa jam setelah bangun nih. Tapi itu karena emang gue waktu itu tidurnya telat, jadi bangunnya tuh kayak mepet sama waktu rekaman. Jadi kayak abis itu masih suaranya belum panas, dan lagu itu kan harus teriak-teriak gitu. Jadi kayak butuh take yang banyak waktu itu kalau nggak salah gitu. Jadi lumayan nyusahin abang-abang studio. Tapi nggak yang banyak take kan? Nggak terlalu banyak, cuma jadi kayak nyari feel-nya aja gitu. Oke. Do I Care Too Much? Aku pengen banget bahas ini ya, Oslo. Terjebak pada cinta yang rumit dan tak terbalas. Ini patah hati banget ya waktu itu kamu ya? Bukan gue nih sebenarnya. Bukan. Jadi gimana? Ini adalah kisah temen gue. Waktu itu jadi kayak ini pokoknya ini dia curhatnya sama gue mulu aja, dia jadiin tong sampah gitu lah. Jadi entah kenapa lama-lama ini cerita melekat di kepala gue, dan karena gue sama sekali nggak pernah bikin lagu tentang orang sebelumnya gitu. Selalu tentang kisah gue semua gitu. Tapi waktu itu lagi megang gitar, dapat notasi, habis itu entah kenapa yang melekat itu adalah ceritanya dia gitu. Habis itu gue mau coba malasnya cerita tentang orang, aku cuma mau bikin tentang diriku aja gitu. Pas coba bikin lirik yang lain kayak nggak pas gitu. Emang kayaknya buat dia nih lagunya nih, buat cerita dia deh. Jadi ya udah ini tentang dia nih sebenarnya. Oke, tapi kalau ngomongin soal bikin lagu, karena kamu juga udah dari kecil ya bikin lagu. Biasanya hal yang kayak gimana sih yang harus kamu siapin gitu? Apa kamu tipikal yang kayak aku sehari harus ada satu lagu nih atau gimana sih? Enggak sih. Kalau bikin lagu mau kapan aja sih. Sebenarnya beneran sekapan aja itu, karena emang nggak pernah diniatin untuk hari harus satu lagu gitu. Karena mood harusnya nggak boleh mut-mutan, cuman gue akuin sih sekarang gue masih mut-mutan kalau buat lagu gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya udah bikin lagu, udah in the zone, itu harus gue kelarin lagunya gitu. Walaupun cuman misalnya lagunya kayak harus jadi satu badan lagu lah, jangan kayak baru bait pertama doang, habis itu langsung nggak enak nih, nggak usah lanjutin deh. Nah itu gue nggak pernah gitu. Jadi kayak mau sejelek apapun lagunya gue bakal selesain gitu. Karena dari situ banyak bisa belajar juga gitu, kayak ternyata kalau bikin lagu ini seperti ini, dan ada ilmu-ilmu yang sebenarnya bakal kepake gitu. Karena gue percaya kayak satu lagu bagus tuh pasti lahir dari 100 lagu jelek gitu. Proses ya. Bener. Nah ini kalau ngomongin soal diksi ya, karena aku pun ketika mendengarkan lagu-lagu kamu itu kayak yang nggak perlu mikir banget gitu loh. Kamu itu ada referensi dari mana sih? Atau kamu yang anak yang baca buku banget atau gimana? Lumayan baca buku banget, terus lumayan dengerin, suka sih, maksudnya kayak yang ngomongnya simple aja gitu. Bukan nggak mau bikin puitis-puitis, tapi emang nggak familiar, nggak bisa aja gitu. Kayak bukan ranahku aja mau bikin yang puitis, mau bikin yang sastrawi sekali gitu, nggak bisa gitu. Apalagi laguku kebanyakan bahasa Inggris kan, dan jadi kayak lebih pengen yang lebih mudah dimengerti dan lebih tongkrongan aja gitu. Jadi
Dan musisi-musisi yang ku dengar juga biasanya lu main tongkrongan kayak Sheila on Seven, habis itu kayak di luar mungkin ada Rex Orange County gitu, atau John Mayer sekalipun, jadi kayak emang yang sangat mudah dimengerti gitu, jangan yang kayak sangat puitis. Mungkin di luar negeri ada Bob Dylan, terus ada Zeppelin gitu yang susah pakai analoginya spaceship, roket, luar angkasa gitu, dan kayaknya kekuatanku bukan di situ, dan aku lebih nyaman untuk apa yang kayak ngobrol di tongkrongan aja gitu, yang mau aku sampaikan lewat lagu gitu. Iya, dan akhirnya sampai karena mungkin kamu dari hati ya. Iya. Oke. Nah, ini aku mau bahas dikit, ada beberapa lirik gitu ya yang udah aku tulis di sini. I've been thinking about you cause you've been away too long. Ini kayak yang dia berarti udah pergi nih ceritanya. Karena apa ya, bukan udah pergi ya, kayak I've been thinking about you cause you've been away too long, karena itu tuh kayak dia ngerasa nggak ketemu seharinya udah lama banget. Astaga, bucin banget. Oke. Iya gitu, dia nggak ketemu sehari kayaknya udah kangen banget gitu loh. Tapi ini masih in relationship ya? Masih PDKT. Oke, baik. Makanya juga do I care too much, makanya di cowok tolol sebenarnya teman gue itu. Dia tahu nggak sih kalau lagu ini tentang dia? Akhirnya tahu setelah lagunya udah jadi, gue bilang ini lagunya tentang cerita lu, gue bilang. Oke, dan di sini lanjutannya I've been missing you and I'm writing you a song. Wow, ini sampai dia bikin lagu ya? Nggak, itu kalau itu tambahan dari gue doang. Jadi kayak seakan-akan lewat kamu. Lagu, iya gitu. Oke. Dan ini yang bikin, wah iya sih, bener sih, bucin banget sih. There's one time you seem to care, you make me feel so high. Kadang kita ada di fase itu kalau lagi PDKT ya, kadang itu kayak ngerasa wah dia itu ya kamu adalah milikku gitu. Tapi ada di suatu ketika itu kayak dia pergi, hilang, gak ada kabar. Iya benar gitu. Oke. And there's one time you seem to care, kayak kadang-kadang dia kok kayak perhatian sama gue ya gitu. Habis itu besok hilang gitu. Itu gimana ya Oslo ya, mungkin sebagai laki-laki ya, aku kan perempuan nih, kadang juga ada di waktu yang kayak gitu PDKT, dengan kita juga bingung nih kode-kode yang dia sampaikan ke kita, bahkan ada di suatu titik tuh kayak gitu yang kita rasain. Harus gimana coba? Harus ikutin apa aja kata hati, maksudnya kayak misalnya ini kan kalau kisahnya seperti ini kan cowoknya yang ke PDN ya, maksudnya kayak cowoknya yang nganggap semuanya itu adalah kode gitu, dan si ceweknya juga berhak untuk kayak nggak balas juga sebenarnya menurut gue sih, jadi kayak saling belajar aja. Oke, termasuk kita pun mungkin sebagai perempuan apa ya, kayak menekankan kita ini apa sih, itu kalau menurut kamu fair-fair aja, oke-oke aja atau gimana? Sebenarnya kalau misal cowoknya plain-plain dan nggak ngomong, sebenarnya ceweknya harus ngomong sih. Gak apa-apa ya yang kayak kita gitu. nggak bisa, maksudnya ngomong apa atau tanya mancingnya kita mau kemana sih itu gitu, arahnya kemana gitu. Karena kalau gue pribadi, kalau misal ada tertarik sama cewek, gue bilang di awal gitu kayak teman gue udah banyak, jadi gue nggak butuh teman lagi, gue mau serius nih, gue bilang gitu. Oke. Atau yang hal-hal seperti itulah yang kayak ini di sini gue bukan bercanda ya, gue mau coba deketin, kalau misalnya sekiranya nggak bisa kabarin gue secepatnya, gue bilang gitu. Tuh ya tipsnya, thank you Oslo. Ini kalau buat nyelesain lagu ini aja butuh waktu berapa lama sih buat kamu? In total sih kalau misalnya udah sampai rekaman jadi itu sebulan kali ya, karena bikin lagunya tuh lagunya sih sehari jadi, tapi kan habis ada proses recording segala macam dan lain-lain, take vokal lah, take drum segala macam ya, kurang lebih 3 minggu sampai sebulan. 3 minggu sampai sebulan selesai. Nah, artwork di sini ini juga menarik ya. Di situ kan bermacam ya, termasuk ada raket tenis. Yang dimasukin, ada duduk Vincent ala kamu yang di situ kan, termasuk juga ada kamu. Nah, konsep itu yang akhirnya menjadikan artwork ini dari kamu sendiri atau gimana? Dari aku, jadi kayak emang pengen apa ya? Karena lagunya agak keras ya, dan agak cepat gitu, pengen jadi kayak anak punk aja sebenarnya. Kayak intinya bilang sama desainerku kayak pokoknya ini kan foto session terakhir kan rambutku warnanya Tosca dan Spike gitu ya, jadi tolong bikin aku kayak seorang bintang punk ya gitu, jadi kayak yang acak-adul, artworknya acak-adul, rebel, cuma masih tetap terstruktur, urakannya ada, mahalnya ada, tapi warnanya tabrakin aja terserah, tapi ya lo tahu gue lah gitu kan. Jadinya seperti itu. Ngomongin soal style kamu kan ya, orang-orang juga pasti udah tahu kamu selalu suka mix and match gitu dengan kuku kamu yang dipakein kutek dan lain sebagainya, warna-warni gitu. Itu sebenarnya kamu inspirasi dari mana sih Oslo sampai akhirnya kamu memilih untuk style yang kayak gitu?
Soalnya inspirasi dari penyanyi lama ya kayak Prince, Lenny Kravitz, even Michael Jackson, habis itu David Bowie. Sebenarnya sih di luar sana waktu itu kayak zamannya seperti itu dan gue kayak kenapa sekarang gak ada lagi gitu. Padahal keren gitu. Tapi kamu nggak ada yang orang yang buat apa ya ngobrol soal style gitu, ada nggak sih, atau dari kamu ngelihat referensi itu aja cukup? Ngobrol tentang style sih dulu sih pas ada aja sih, maksudnya kayak ada sepupuku dulu lumayan tahu gitu tentang fashion, habis itu kayak pacarku sekarang lumayan paham gitu, jadi dan ada gue juga ada stylist kan kalau manggung gitu, minta tolong dia juga ini cocoknya kalau gue pakai gini-gini, selebihnya sih udah kayak nggak ada, dan itu semuanya cewek gitu loh. Iya. Kayak menurut gue gitu aja, dan kayak cowok tuh sama siapa ya paling nanya-nanya tuh, saya Ben Siombing kadang gue nanya juga. Oke, termasuk buat nanti ini udah siap ya? Kalau nanti nih buat tour ini emang sangat sederhana ya gue, maksudnya kayak kayak sebenarnya karena nggak ada panggung juga ya, gue milih 4 tempat ini kayak di setiap venue. Gue paling nggak mau kalau ada levelingnya gitu, leveling panggungnya gue mau rata sama penonton gitu. Dan gue belum lihat nanti di mana di Laluna Space itu gimana tempatnya gitu. Karena kemarin di Semarang pun udah disiapin panggung, akhirnya kursinya gue turunin ke bawah gitu. Karena nggak pengen, karena emang di tour ini pengennya lebih ngobrolnya gitu daripada kayak Bang Oslo artis gitu, gue gak mau. Kayak pengen ngobrol, gue anggap semuanya temen dan gue pengen tahu cerita lo apa. Jadi dan kalau misalnya di konser gue biasa itu kayak 90% nyanyi, 10% ngobrol. Di untuk Oslo Ibrahim mungkin 60% nyanyi, 40%nya ngobrol gitu. Tapi kalau tour yang kayak gini sebelumnya itu kamu udah pernah ngelakuin dengan pilihan ini atau ini yang pertama kali sih? Belum, pertama kali masih. Pertama kali. Apa sih yang jadi pertimbangan kamu, pengen lebih dekat aja or apa? Pengen tahu pendapat orang yang dengerin gue sih. Kayak apa gitu maksud, dan pengen nyamperin aja gitu. Karena selama ini kebanyakan manggung di Jakarta terus gitu. Dan belum pernah kemana-mana yang gimana banget, kayak ke Malang baru sekali, ke Jogja baru sekali gitu, dan ke Semarang belum pernah sama sekali gitu. Jadi emang pengen maksudnya kayak mengingatkan orang lagi kalau kayak ayo masih bisa nyanyi bareng gue gitulah. Tapi kenapa Malang? Kenapa dengan Malang akhirnya dimasukin tour ini? Jadi sebenarnya tour ini pengen mencakup seluruh bagian Jawa sebenarnya, dari bagian barat, tengah sampai timur gitu. Dan kebetulan yang di bagian daerah timur Malang salah satu yang tertinggi listenersnya gitu. Jadi yang dipilih Malang gitu. Iya dong, thank you guys. Ini aku mau lanjut ya, bahas sedikit yang baru banget nih ya, How Could You Still Love Me. Kalau ini soal lagu cinta atau? Kalau ini sebenarnya lagu tentang pertanyaan gue sama pacar gue sendiri, kalau masih sayang sama gue, karena gue intinya melakukan kesalahan yang besar lah berarti, tapi masih dimaafkan gitu. Jadi kayak gila banget nih cewek masih maafin gue gitu, kayak amazed aja gitu. Wow, berarti lagu ini tuh kayak dipersembahkan buat dia gak sih? Iya, 100% buat dia. Dan dia pasti udah tahu dong. Udah tahu, orang dia waktu nulis gue masih genjreng-genjreng dia di sebelah gitu. Gimana reaksinya? Lo penasaran lagi? Ini kayak tentang apa tuh lagunya gitu. Terus? Ya tentang lu lah gue. Kamu tipikal yang ini ya, cowok kulkas 2 pintu gitu ya? Enggak. Masih ada romantis-romantisnya? Oh, gue mah bocil banget kalau sama cewek gue. Oh iya, yang celingi-celingi gitu? Dari anak kecil, jadi anak bungsu gue. Menurut gue sih kayak apa ya, kalau cowok udah bisa jadi kayak dia, misalnya gini, kalau cowok ke ceweknya udah bisa kayak dia ke nyokapnya, berarti tuh cowok tuh udah kayak udah sayang banget lah. Kalau misalnya cowok udah kayak bocil banget kan, kalau di luar misalnya cool banget kan gitu. Mana lo gini. Iya lagi. Pas di mama dia lapar banget gitu kayak. Mau disuapin. Banyak banget cowok gitu sumpah gue. Termasuk kamu ya? Termasuk gue. Oke. Nah itu untuk beberapa lagu ya yang udah dirilis dari Oslo di sini. Buat teman-teman semua yang pengen menikmatin lagu ini bisa didengerin di mana, Oslo? Di seluruh digital streaming platform sudah ada, di radio juga sudah bisa gitu, dan dipakai soundnya di TikTok juga sudah bisa gitu, dan apalagi ya intinya sih kalau udah bisa nyampe ke podcast ini, kalian sudah bisa menggunakan internet dengan baik dan benar ya teman-teman. Jadi pasti udah pintar semua gitu. Oke deh kalau gitu. Thank you banget Oslo udah main ke Terima kasih kalian. Akhirnya kita bertemu in real life. Iya, jangan kapok ya buat main kesini. Insya Allah tidak. Kita pamit dulu. Satu lagi, boleh dong quote of the day buat hari ini, buat aku dan juga listeners yang mau ngikuti obrolan kali ini. Selalu menikmati hitam dan putih.
selalu menikmati sedih dan senang karena kamu tidak bisa merasakan senang kalau tidak pernah merasakan sedih gitu. Bener lagi, satu paket guys. Bener. Oke, thank you Oslo sekali lagi, sukses buat turnya dan juga karya-karya selanjutnya. Kita akan selalu menantikan untuk ngobrol karya-karya kamu selanjutnya. Sama-sama. Kita pamit dulu, aku Wulan dan saya Oslo Ibrahim. Bye listeners.